di sisi lain. Oke, senang sekali rasanya kembali lagi saya Junadi Antara bisa menyapa kalian semuanya, pastinya di program Sisi Lain yang saat ini sekali lagi dengan narasumber-narasumber hebat yang kita hadirkan. Dan kita mungkin langsung aja ya berkenalan sama beliau yang satu ini. Selamat siang nih, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena kita virtual Pak, jadi kita menyapanya tuh kapan aja gitu. Iya, dan bisa dilihat kapan aja, di mana aja gitu ya. Oke, nah sekali lagi beliau ini adalah Bapak Dr. Agus Triatmoko SEMBA MM. Beliau juga sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Surakarta. Nah langsung saja kita berkenalan Pak. Apa kabar Mas Toro? Sehat, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Puji syukur kita sehat semua sampai hari ini ya, dengan setelah tantangannya. Banyak sekali kegiatan ya Pak ya yang pastinya dilakukan. Kemarin kita juga baru selesai acara Disnatalis Wisuda, ya kan? Betul ya. Betul. Sampai hari ini saya belum kemana-mana Pak. Belum kemana-mana. Ya. Oke. Nah Pak, mungkin kita pertama kali boleh dong mengenal Bapak Agus ya. Sapaannya siapa nih? Agus Triatmoko. Pak Agus. Agus juga boleh, Triatmoko juga boleh. Pak Triatmoko juga boleh. Kayaknya enaknya Pak Agus aja ya. Biar kita lebih kenal deket gitu. Gampang dihafal nih Pak. Gampang dihafal nih, leres banget. Oke, nah Pak Agus boleh tahu Pak diceritakan Pak Agus itu sosok yang seperti apa sih kayak gitu? Karakternya seperti apa gitu? Itu sebenarnya ya kurang pas kalau kita menilai diri sendiri. Tetapi kalau boleh sharing ya sebetulnya saya hanyalah orang yang suka tekun saja Pak. Tekun terhadap sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Kita itu juga secara pribadi maupun ketika kita mendapatkan penugasan di dalam konteks institusi atau organisasi kita. Tekun dijalankan sepenuh hati. Ya. Berarti kalau untuk Bapak sendiri domisilinya sekarang sudah di Solo ya? Saya sudah di Solo, tepatnya di Colomadu Pak, Fajarinda. Ya. Tipis, ya, beda tipis selisih berapa meter Solo, sini Karanganyar. Berarti sudah stay di sini ya Pak ya? Iya, sudah lama. Kalau sebelumnya perjalanannya sebelum masuk ke dunia pendidikan Pak, seperti apa nih? Bisa diceritain ya? Baik, secara singkat sebetulnya saya dulu itu jauh-jauh hari ketika saya sedang mengambil studi S1 itu memang ada kerentek untuk ke dunia pendidikan. Saya sempat menjadi asisten dosen itu 2 tahun di STI YKPN dan di Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta, dan yang saya asisteni tidak juga dosen-dosen dari Universitas Gadjah Mada. Hanya waktu itu pilihan profesi antara menjadi akademisi atau praktisi itu memang saya belum bisa menentukan, hanya mengalir saja. Dan kebetulan saya menjadi bagian mahasiswa yang berprestasi bagus waktu itu, sehingga saya sebetulnya tidak pernah melamar pekerjaan Pak. Banyak perusahaan yang waktu itu menginvite saya atau mengundang saya untuk wawancara, menarik karena prestasi saya waktu itu masih dicari profesi akuntansi waktu itu. Dan pada akhirnya saya jatuh pilihan waktu itu, saya mengambil yang di Jakarta itu perusahaan farmasi. Nah dari sanalah semangat akademik saya masih berjalan gitu. Saya bekerja 6 bulan itu saya langsung tetap melanjutkan studi S3, mengambil Master Business Administration. Itu salah satu di Jakarta, tapi bekerja sama dengan university di Filipina gitu. Setelah lulus itu 2 tahun berikutnya saya berkembang, saya pindah ke PT Astra Internasional. Di sana saya betah 3 tahun gitu kan. Banyak belajar saya dari PT Astra Internasional tentang bagaimana di sana menerapkan manajemen yang bagus, itu perusahaan Jepang ya. Dan setelah 3 tahun saya tidak tahan juga, ada tawaran dari luar gitu kan. Saya masuk ke perusahaan yang cukup besar tuh, grup dari Bayer AG Jerman, itu Bayer Indonesia, tapi kita di grup nasional distributornya. Saya mulai dari finance manager dan di sanalah akhirnya pada posisi terakhir saya sampai national director, atau sebelumnya itu saya sebagai director keuangan gitu. Tetapi setelah itu di dalam perjalanan saya mencoba
kuliah lagi, Pak. Oke. Saya kuliah lagi mengambil manajemen di Universitas Borobudur. Dan setelah lulus lulus manajemen, saya beralih profesi dari penugasan dari institusi, dari perusahaan, bahwa saya untuk pindah ke marketing. Saya memegang sebagai National Sales Director ataupun Sales Sales Operation ya seluruh Indonesia. Disinilah yang membekali saya, di situ banyak pengalaman, karena perusahaan itu ada satu grup itu ada hampir unit company ada sekitar 25 sampai 30-an. Iya. Dan posisi terakhir selain di posisi bisnisnya itu, saya juga di Board of Commissioner atau komisaris, itu ada di 10 atau 11 perusahaan. Oke. So intinya di sana membawa saya banyak mengetahui bagaimana dunia bisnis, khususnya di bidang tidak hanya bidang marketing, sebelumnya saya background keuangan dan semuanya, karena kita di level top eksekutif di situ ya, dengan jajaran para direksi. Dan setelah itulah saya memutuskan pulang ke Solo, Pak. Oke. Pulang ke Solo, dan waktu itu sebetulnya awal mula saya ingin menekuni dunia bisnis gitu. Tapi entah kenapa, karena saya sering lewat pulang kampung. Pulang kampung saya di Jumapolo, di desa saya Jumapolo, saya lewat di sini tuh. Tahu ada Unsa. Ada Unsa, dan pertama kali saya melihat ada UNS di sana gitu. Iya, oke. Sehingga saya ketika saya dalam kesepian dalam pengetahuan, akhirnya saya mencoba kenapa saya tidak kembali ke kampus. Nah, kemudian saya singkat cerita mengambil S3 di UNS. Dan bersamaan itu pula saya berkenalan dengan almarhum Prof. Brojo di sini untuk menjadi dosen. Iya, ini berarti perjalanan yang panjang banget ya Pak ya. Panjang banget Pak. Sebenarnya kalau tadi dilihat mulai awalnya Bapak sendiri juga sebagai asisten dosen, berarti berkiprah di dunia pendidikan itu nggak kaget ya Pak ya? Ya. Dan betul itu, saya pikir nggak kaget, dan saya selalu punya falsafah dulu ketika di dunia praktek, saya selalu ingin dekat dengan dunia kampus. Artinya tadi mengambil studi S2 sampai 2 kali, kemudian di luar itu saya mengambil kursus-kursus. Ya, kursus-kursus, kemudian zaman sekolah saya belum bisa beli buku, Pak. Itu saya beli, Pak. Saya baca ulang buku-buku terbaik yang waktu kuliah saya belum bisa beli buku. Berarti senang membaca buku ya, Pak ya? Yes. Dari dulu sampai sekarang ya. Kayak gitu. Nah, Pak, kalau melihat dari perjalanan jenengan tadi, itu kan juga apa ya, istilahnya Bapak juga mendalami praktisi juga, terus sampai ke dunia pendidikan. Yang membedakan apa sih Pak antara praktisi dan juga dunia pendidikan sendiri itu? Kalau kesamaannya mungkin ya sama-sama bermanfaat untuk masyarakat banyak kayak gitu. Tapi kalau untuk perbedaannya secara signifikan apa nih? Perbedaan signifikan kalau di dunia praktek itu kita harus langsung melakukan action gitu. Jadi kalau kita memahami tentang teori ataupun konsep, disitulah kita harus action untuk kita terapkan. Kalau di dunia pendidikan tentunya ketika mengajar kita hanya membuka, ini loh teorinya demikian, konsepnya demikian, cara melakukan itu hanya mengajarkan, tidak mempraktekkan langsung gitu. Tapi kalau di dunia praktik itu kita langsung menjalankan, mengeksekusi semua pemikiran, konsep maupun teori di sana langsung kita eksekusi di lapangan dalam berbagai kepentingan bisnis itu sendiri. Tapi malah sebenarnya justru semakin mahir ya Pak ya, kalau misalkan pengalaman sudah di dunia praktisi terus masuk ke dunia pendidikan kan otomatis sudah banyak pengalaman tersebut gitu loh. Dan akhirnya bisa diaplikasikan juga, ketemu banyak orang akhirnya. Kayak gitu ya Pak ya? Betul. Dan relasinya pasti juga lebih banyak gitu. Dan dunia pendidikan pastinya juga butuh itu kan. Betul itu. Dan sebagai testimoni barangkali ketika saya di perusahaan-perusahaan besar itu zaman itu tuh yang memiliki S2 bisa dihitung jari atau bahkan hanya saya. Dan saya masih relatif muda dapat mengemban tugas yang di level atas itu. Sebetulnya itu karena saya banyak belajar ketika ambil studi di S2 itu, melengkapi, karena di sana tentunya akhirnya yang kita sebut bahwa ilmu itu sebetulnya nanti akan dipraktekkan itu. Jadi saya menjadi orang yang mungkin dinilai oleh manajemen waktu itu paling efektif menerapkan strategi, paling efektif memimpin dan lain sebagainya. Itu semua juga tidak lepas dari pengalaman ketika kita di bangku kuliah.
Dan kita pun juga sekarang dunia pendidikan kita juga harus memperbanyak juga kan Pak kerjasama dengan industri kayak gitu. Nah ini yang diharapkan juga dengan Pak Agus, posisinya juga ini sebagai Wakil Rektor 2 juga gitu kan, dimana Wakil Rektor 2 ini terkait bidangnya itu adalah keuangan, bagian umum dan juga SDM. Benar ya Pak ya? Nah ini seperti apa Pak? Menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di Universitas Surakarta. Nah, ini kalau ini sudah dunia praktek nih, dunia praktek. Artinya kita harus konsekuen Pak ketika pertama gini, ketika kita sebagai seorang akademisi apalagi atau pernah memiliki pendidikan, dan itu memang ilmunya harus diterapkan menurut konteks prakteknya itu sendiri. Selama 1 tahun lebih sedikit ini saya di Wakil Rektor 2, saya melihat dulu Bapak apa yang harus kita lakukan. Yang pertama kali adalah tentang SDM tadi Pak. Keuangan tentu, keuangan tentu, tetapi itu tidak kita bisa bahas. Tapi secara umum Bapak, basicnya adalah SDM, karena organisasi atau institusi semua yang menggerakkan nanti adalah SDM Pak. Betul. Nah SDM di sini yang kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kita merekrut generasi baru, dosen-dosen baru, dan dalam 1,5 tahun ini mungkin kita di UNSA ini sudah ada dosen tambahan lagi hampir 30-an orang. Dan yang menarik juga kita bisa mengambil ada 2 dosen yang juga kita lulusan dari luar negeri, satu dari Belanda, satu dari Korea. Dan setelah itu bagaimana SDM ini juga digerakkan untuk menjalankan nanti Tridharma perguruan tinggi. Kita sudah mulai mendampingi teman-teman atau kolega kita di sini untuk menjalankan bahwa bagaimana dia nanti juga akan menjadi dosen yang baik gitu. Kita kawal dari sekarang. Tentunya ini tidak lepas juga dengan dosen-dosen yang sudah ada. Dan berikutnya adalah tuntutan hari ini bahwa memang kita mendorong semua dosen ini untuk mengambil studi S3. Kita sudah ada 20 doktor, 20 doktor, dan ini sekarang yang di Universitas Surakarta ini yang sedang ambil studi kalau kita hitung Pak, itu kita ada hampir 20-an juga Pak. Berarti dalam hal ini target juga Pak, menjadi untuk target. mendorong SDM dosen gitu ya. Dalam hati saya sebetulnya ada kerentek gitu juga. Mungkin 4-5 tahun ke depan UNSA ini bisa memiliki sampai 50 doktor. Amin. Amin, kita doakan. Realistik dan mestinya bisa kita capai dengan semangat semuanya nanti ya. Semuanya. Karena kan ya otomatis kita tetap harus mampu bersaing juga ya Pak ya, termasuk kualitas SDM itu tadi kan juga salah satu upaya juga kan untuk meningkatkan mutu pendidikan pastinya. Dan kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama, karena mahasiswa itu kan diserahkan pada kita semua sebagai seorang dosen untuk memberikan dalam proses belajar mengajar, artinya dititipkan oleh keluarga mereka kepada kita. Untuk kita beri pengetahuan semaksimal mungkin. Pak, kalau menurut Bapak nih, kualitas terpenting menjadi dosen, Bapak sendiri kan juga pasti menjadi dosen dan juga pejabat di UNSA. Nah mungkin kualitas terpenting yang harus dilakukan oleh seorang dosen atau pejabat itu seperti apa sih? Kalau lihat. Sebagai dosen itu yang pertama karena tadi Pak, kita dipercaya dipercaya oleh masyarakat. Siapapun ketika sudah menyandang title sebagai dosen, masyarakat sudah memfigurkan bahwa ini orang hebat gitu. Dalam orang berilmu gitu ya, berilmu. Oleh sebab itu beban yang harus kita emban. Beban diemban itu tidak hanya ketika kita di kelas, maka kita harus terus mengembangkan diri kita. Tadi banyak belajar. Dan yang kedua, kita dosen juga banyak membaca, dan terakhir juga harus banyak menulis Pak. Karena menulis itu bagian dari menuangkan pemikiran kita yang itu mudah kita tularkan. Karena ketika mengajar itu waktu kita juga bisa jadi terbatas, kemudian yang kita bahas lebih spesifik gitu. Tetapi dosen harus membekali juga bahwa ini loh literatur. Nah literatur yang kita sampaikan itu lebih bagus kalau memang itu karya-karya dari dosen itu sendiri. Nah berarti itu salah satu kualitas terpenting ya yang dimiliki seorang dosen kayak gitu Pak. Nah terus kalau untuk meningkatkan performa sendiri Pak, seperti apa untuk mendukung itu semua kayak gitu? Hal yang bisa dilakukan seorang dosen apa nih? Itu nanti kita akan berikutnya tadi yang belum terus bagaimana kalau kita sedang ditugasi untuk menjabat itu. Nah itu sebenarnya prinsipnya begini, kita sudah mendapatkan bekal ilmu yang lebih dari yang lain
sebagai dosen kemudian diamankan. Kita terapkan aja Pak ilmu kita sebaik-baiknya di dalam porsi jabatan kita masing-masing. Maka di sana nanti akan efektif. Terus kemudian tadi bagaimana mengoptimalkan ya? Ketika mengoptimalkan memang ini sesuatu yang kalau kita bilang manajemen waktu terhadap diri sendiri. Jadi kita memiliki tugas yang hampir dikatakan tidak terbatas ya. Ada sebagai dosen, ada juga sebagai kita penugasan dari kampus. Maka kita harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Sebaik mungkin yaitu kalau pertama keseimbangan antara bagaimana tugas kita yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Di sisi lain kita juga tridharma perguruan tinggi kita lakukan. Ya. Aduh mohon maaf. Nah Bapak terkait tridharma perguruan tinggi, kalau melihat dari latar belakang dan juga pengalaman memberikan kontribusi tentunya di dunia pendidikan, tadi dibilang ada tridharma perguruan tinggi, ada pengajaran, penelitian dan juga pengabdian, dan itu harus wajib kita lakukan kayak gitu. Nah seperti apa Pak pengalaman yang diberikan kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat kayak gitu, kontribusi apa yang Bapak lakukan? Ya, yang pertama kepada mahasiswa tentunya kita akan bisa diskusi langsung dengan lebih spesifik karena kita dari hasil penelitian itu sudah kita tuangkan dalam bentuk penulisan buku ataupun artikel ilmiah. Itu yang selalu bisa kita sharekan langsung dengan mahasiswa, apalagi penelitiannya konteksnya Indonesia. Kemudian kalau bagi masyarakat tentunya dengan mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita, karya-karya kita itu masyarakat akan mengetahui bahwa dari sini kita ada kontribusi kepada masyarakat. Dan sampai secara umum kalau saya ini hampir setiap minggu saya dimintai pendapat dari rekan-rekan media. Sehingga itu dari situ gagasan ya Pak. Gagasan dari sana itu kita kontribusikan kepada masyarakat dalam konteks ini para pemangku kepentingan, bisa pemerintah, bisa publik dan lain sebagainya Pak. Iya. Seperti itu. Iya, makanya dosen nanti semua itu insya Allah ya Pak ya, menuju surga semua karena bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Amin ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, terus kalau Bapak sendiri mengatur waktunya seperti apa sih? Jadwal kegiatan kan pasti juga banyak sekali gitu kan. Pastinya setiap hari pun juga fokus mengajar juga, terus menulis juga pasti, penelitian kayak gitu. Nah, mengatur waktunya seperti apa Pak? Tentunya ketika seorang dosen misalnya seperti Kulor dan panjenengan ini mendapatkan tugas struktural di kampus ini memang ada tantangan tersendiri. Betul, karena memang sekali, Pak. Memang untuk apa itu untuk membagi untuk kepentingan persiapan yang mengajar dan menulis tadi tidak mungkin dilakukan di kampus karena kita di kampus ini melakukan satu pelayanan organisasi. Tugas administrasi juga loh Pak. Juga administrasi Pak. Nah, oleh sebab itu di sini kita harus memanage waktu kita Pak. Khususnya di rumah. Kiat-kiatnya gimana sih Pak? Biar bisa balance gitu, seimbang. Kiat-kiatnya nanti kalau Mas Toro sudah punya istri, itu pertama kita memahami istri kita dulu ya, bahwa kita di rumah ini kelihatannya kita sibuk itu juga bekerja gitu. Kita sedang menulis itu bagian dari pekerjaan kita. Jadi kalau saya itu di sela-sela acara keluarga yang penting itu, misalnya hari Sabtu, hari Minggu itu di sela itu pasti saya kembali ke meja kerja untuk melakukan tadi. Baik materi-materi yang kita gunakan untuk mengajar maupun juga menulis buku dan karya ilmiah. Buku saya sudah 24 Pak. Luar biasa. Pas Unsa. Keren. Usia ke-24. Betul. Wah, ini kebetulan atau gimana nih? Dan informasi juga bahwa Pak Agus ini juga mendapatkan penghargaan dosen berprestasi dari tahun 2017 sampai sekarang ini ya, dari Yayasan Universitas Surakarta. Luar biasa loh Pak. Saya pengen seperti Bapak, tapi kayaknya belum bisa. Ini seperti apa nih Pak, pencapaian seperti ini yang harus pastinya disyukuri nggih? Amin. Itu begini, sebetulnya kalau mau prestasi itu sebenarnya ya saya sebuah kehormatan ketika beberapa kali kami diapresiasi dari institusi ini, tetapi sebetulnya kalau kita melihat lagi bahwa prestasi yang kita capai itu juga menjadi tugas kita sebetulnya ya. Terutama dalam tadi karya-karya ilmiah kita itu memang saya dulu awalnya saya berani untuk gagal Pak. Berani untuk gagal bahwa apa yang saya capai sekarang dengan publikasi sekian banyak itu mungkin kalau dihitung
yang publikasi dengan waktu ditolak itu bisa jadi 50-50. Oke. Artinya sampai hari ini Bapak saya banyak ditolak juga gitu. Oke. Tetapi saya maju terus Pak. Maju terus dan tentunya ini tidak mudah dan saya bersyukur gitu kan kalau kita sekarang salah satu selain saya menerbitkan, saya ini kan reviewer. Reviewer di jurnal yang bereputasi tinggi gitu kan. Itu saya ada 3 Pak. Ada 3 tempat yang itu saya lakukan dan ini kembali melekat juga bahwa di sana selalu ada nama Universitas Surakarta. Artinya bahwa ini adalah suatu kontribusi dan harapan kita tentunya tidak agus saja gitu. Sekarang ini kita sama-sama mengajak teman-teman di sini untuk terus berkarya gitu, berkarya untuk kita terus ke dunia luar gitu. Jadi karya di dalam sudah bagus, apapun yang kita lakukan mungkin ngajar sudah bagus. Mari kita manggungnya mulai keluar, gitu. Keluar dan kalau bisa kita ke dunia internasional. Gitu. Yang itu akhirnya kita sampai sekarang yang saya sudah bermain di sana, Pak. Di luar ya pastinya itu tadi ya Pak ya. Maksudnya itu juga menjadi kewajiban kita. Tridharma itu tadi loh. Salah satunya juga penelitian, ya kan, menghasilkan karya penelitian kayak gitu. Nah Pak, terus apa yang tadi sudah dibilang bahwa jenengan sudah menjadi dosen berprestasi ya dari Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta. Sesuatu hal yang saya garis bawahi tadi Pak, bahwa jenengan bilang ketika menulis itu jangan takut gagal gitu tadi ya. Nah Bapak pun juga pernah gagal berkali-kali kayak gitu. Nah mungkin kebanyakan orang sekarang atau saya yang masih muda kayak gitu, kalau sudah gagal sekali gitu nggak mau coba lagi gitu loh. Nah kiat-kiatnya apa sih Pak ini Pak? Tetap terus gitu loh, untuk tetap terus fight gitu loh. Bisa ditularkan nggak sih ke juniornya? Jadi begini, ketika kita menulis dan untuk mempublikasikan, ini ada satu pertanyaan yang harus kita sadari bersama gitu. Ketika gagal apakah dosa itu? Tidak ada dosa. Menyalahi aturan tidak. Jadi artinya kita itu kadang-kadang takut karena diri kita sendiri Pak. Jadi kita harus berani kalau begini perbaiki terus, maju terus. Apalagi ini tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur kesalahan yang menyangkut orang lain dan sekali lagi secara itu juga kita tidak berdosa gitu. Jadi kita jangan dengan gagal itu kita tahu kekurangan kita, maju lagi. Kekurangan kita maju lagi seperti itu. Kita mulai dari bawah dulu, mungkin dari jurnal nasional, kemudian kalau mau ke internasional dan lain sebagainya. Dan Pak Agus welcome ya, maksudnya ketika dosen-dosen junior yang pengen belajar sama Pak Agus pun welcome banget gitu. Betul. Ya Pak ya. Kita sudah mulai beberapa teman-teman yang khususnya relatif dosen kita baru ini sudah ada beberapa di meja saya juga karya-karyanya untuk bisa diberikan masukan dan lain sebagainya kita pandu Pak. Sip. Pak ini Pak mungkin salah satu pertanyaan terakhir terkait tantangan yang besar nantinya untuk UNSA sendiri kayak gitu. Kedepannya kita harus mempersiapkan apa sih Pak? Dari jenengan sendiri sebagai wakil rektor 2 dan juga sebagai dosen juga, tantangan terbesar ke depan itu apa yang harus kita siapkan? Yang kita siapkan pertama membangun kesadaran kita bersama, semua stakeholder, yaitu dari mulai dosen, mahasiswa, dan tentunya juga para pejabatnya bahwa ada suatu opportunity yaitu MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu secara esensial, itu luar biasa. Dan saya sedang mendalami juga tentang teorinya dan ketika dipraktekkan Pak, jadi mahasiswa itu ketika menjalankan MBKM dalam tanda kutip dijalankan sepenuh hati, itu luar biasa Pak. Dan tantangan inilah yang kadang-kadang seringkali MBKM hanya sebatas memenuhi administrasi, yang ini bagi saya tidak. Harusnya dijalankan sepenuh. Bisa bayangkan nanti mahasiswa panjenengan itu mengikuti program magang 1,5 tahun di berbagai industri, diikuti juga oleh program studi yang lain, maka di sana akan menghasilkan satu lulusan yang luar biasa bagi teman-teman kompeten dalam bidang yang lain juga gitu ya, tidak hanya satu bidang gitu ya. Dengan kualitas itu maka akhirnya UNSA sendiri itu sangat dekat dengan masyarakat, dengan masyarakat sehingga nanti tentunya terkait dengan kepercayaan masyarakat untuk bersama-sama
pencari ilmu bersama dengan Universitas Surakarta. Iya, berarti MBKM ini terus tetap digodok ya di universitas ya Pak ya. Digodok dan harus segera harus diaplikasikan. Dan sekarang sudah ada beberapa saya lihat itu yang sudah mulai, tetapi nanti Persija itu nanti di bidang satu akan terus menggerakkan. Siap. Oke, itu tadi Pak, waktu kita juga di sini dari panitia sudah bilang durasi gitu. Tapi sebenarnya obrolan kita banyak lagi. Nanti ada session 2 ya Pak ya? Siap. Atau session 3, 4, 5, 6 gitu ya? Yang agak rileks ya Pak. Ya rileks ya Pak ya. Oke. Thank you untuk Bapak Dr. Agus Triatmoko, SEMBA MM, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Surakarta. Dan tetaplah terus bersama kami di Sisi Lain. Terima kasih Pak Toro. Terima kasih.